العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ثم أما بعد. Melanjutkan kembali kajian kita terhadap Hasyiah Thalathatul Usul karya Syekh Abdurrahman Ibn Muhammad bin Qasim rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk ke dalam rincian terhadap 3 permasalahan mendasar, yaitu pertanyaan di alam kubur. Man rabbuk wa man nabiyuk wa ma dinuk? Siapa Rabbmu dan siapa nabimu dan apa agamamu? Kemudian dirinci oleh penulisnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah secara terperinci satu persatu. Berkata penulis Al-Imam Al-Mujaddid Al-Allamah Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala, fa idza qila laka man rabbuk, apabila dikatakan kepadamu siapa Rabbmu, faqul rabbi Allah, maka katakan, jawablah, Rabbku adalah Allah. Siapa dia? Alladzi rabbani, yaitu zat yang telah mentarbiyah aku. Apa itu makna dari tarbiyah? Tarbiyah adalah segala perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan erat dengan makhluknya, yang menciptakan, yang mematikan, yang menanggung rizki seluruh makhluknya, yang mengatur segala urusan dan perkara makhluknya. Ini semua adalah makna dari tarbiyah. Faqul rabbi Allah alladzi rabbani, katakanlah Rabbku adalah Allah yang telah mentarbiyah aku. Berkata Al-Muhaqqiq Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim rahimahullah, hada syuru'un fi tafsilil usul tsalatsah. Ini adalah permulaan dalam rincian terhadap al-usul ats-tsalatsah, permasalahan-permasalahan mendasar yang 3, allati taqaddamat mujmalatan, yang telah berlalu penyebutan tentangnya secara global. Dzakaraha hauna mufassalatan, kemudian penulis di sini menyebutkannya secara terperinci. Faka'annahu qala al-aslul awwal min usulid dini tsalatsati, seakan-akan penulisnya mengatakan pokok dasar yang pertama dari dasar-dasar agama yang 3, allati yajibu 'alal 'abdi ma'rifatuha, pokok dasar dari dasar-dasar agama yang wajib bagi setiap hamba untuk mengetahuinya. Idza qala laka qailun, apabila ada seseorang yang bertanya kepadamu, man rabbuk, siapa Rabbmu? Ai man khaliquka. Man rabbuk, siapa Rabbmu, bermakna man khaliquka, siapa yang telah menciptakanmu. Wa raziquka, dan siapa yang telah menanggung rizkimu. Wa ma'buduka, dan siapa sesembahanmu, zat yang engkau ibadahi. Alladzi laisa laka ma'budun siwah, yang mana tidak ada bagimu sesembahan satupun selain dia. Maka katakanlah, faqul rabbi huwallah, Rabbku adalah Allah. Khaliqi wa maliki, jadi Rabb bermakna khaliqi, zat yang telah menciptakanku, wa maliki, dan zat yang memilikiku dan menguasaiku, wa ma'budi, dan dia pula zat yang aku ibadahi, yang aku menghambakan diri kepadanya. Siapa dia? Alladzi aujadani minal adam, yaitu zat yang telah mewujudkan diriku dari ketidakadaan. Wa rabbani bin ni'ami dhahirati wal batinah, dialah zat yang telah mentarbiyah aku, mengayomiku, menjagaku, mengurusi segala urusanku, menganugerahkan kepadaku dengan berbagai nikmat yang tampak maupun yang tidak tampak. Dialah Allah, Rabb semesta alam. Wa rabba jami'al alamina bi ni'amihi, dan dia pula lah Rabb yang telah mentarbiyah seluruh alam semesta ini dengan nikmat-nikmatnya, yang telah menciptakan seluruh alam semesta ini, segala apa yang wujud. Dia pula yang mengurus segala urusan dan perkara di alam semesta ini. Dia pula yang menjamin rizki seluruh makhluknya di alam semesta ini. Tidak ada satupun yang mampu keluar dari pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dialah Allah Subhanahu wa taala Rabbi alladzi rabbani wa rabba jami'al alamina bi ni'amihi. Dialah Allah yang telah mentarbiyah aku dan mentarbiyah seluruh alam semesta dengan nikmat-nikmatnya. Wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwah. Dia pula adalah zat yang aku ibadahi, sesembahanku. Laisa li ma'budun siwahu. Tidak ada satupun bagiku zat yang berhak untuk diibadahi, zat yang berhak untuk disembah, zat yang layak untuk aku menghambakan diriku kepadanya kecuali Dia semata, Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Wa dalilu qauluhu ta'ala, apa dalilnya? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabbul Alamin. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Siapa Allah? Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah dialah Rabb Al-Alamin, Rabb semesta alam. Wa kullu man siwallahi alam. Dan seluruh apa yang wujud selain Allah Subhanahu wa taala maka dia adalah alam. Seluruh makhluk maka dia adalah alam. Berkata Al-Muhaqqiq rahimahullah, wa rabba jami'al alamina bi ni'amihi. Allah adalah Rabb yang telah mentarbiyah seluruh alam semesta dengan nikmat-nikmatnya. Aujadahu minal adam. Allah yang telah mewujudkan mereka semua, alam semesta ini, dari ketidakadaan. Wa ghadzahum bi ni'ami. Dan Allah juga yang telah mengaruniakan mereka semua dengan nikmat-nikmatnya, menganugerahkan kepada mereka semua dengan nikmat-nikmatnya. Wa ni'amullahi la tuhsa. Dan nikmat-nikmat Allah itu tidak mampu atau tidak dapat untuk dihitung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kama fi qoulihi ta'ala, dan apabila kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, nikmat di sini mufrad mudhaf, diidhafahkan, maka berfaedah umum. Artinya seluruh nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Apabila kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menjangkaunya, untuk menghitungnya. Falillahi ni'matul ijad. Allah Subhanahu wa taala itu telah mengaruniakan nikmat berupa ijad, mewujudkan kita dari ketidakadaan. Ini nikmat. Kita yang asalnya tidak ada kemudian menjadi ada, Allah adakan. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ni'matut taghdhiyah. Begitu pula nikmat karunia dan anugerah dari Allah. Allah ciptakan, tidak kemudian Allah biarkan terbengkalai. Allah yang jamin rizkinya. Allah yang jamin segala urusannya. Wasairu ni'amihi adh-dhahirati wal batinah. Begitu pula Allah memiliki anugerah, nikmat-nikmat berupa nikmat-nikmatnya yang zahir dan batinah seluruhnya. Qala ta'ala, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Telah datang waktunya bagi manusia di suatu masa, di suatu waktu, di mana ketika itu manusia itu belum menjadi sesuatu yang dapat disebut. Ai madha alaihi zamanun tawil, telah berlalu masa yang panjang. Minal usuri wad duhur, dari zaman dan waktu. Lam yakun fiha syai'an madhkura, di mana dirinya itu belum menjadi sesuatu yang bisa disebut. Wujudnya belum ada. Sehingga untuk dikatakan sebagai sesuatu saja tidak bisa. Ai mawujudan, belum menjadi sesuatu yang wujud. Bal ma'duman, bahkan pernah ada di suatu waktu kita semua ini ada di alam adam, ada di dalam ketidakadaan. Wa inama aujadahu Allahu minal adam. Allah wujudkan kita dari ketidakadaan. Wa razaqahun ni'ama. Kemudian tidak lantas Allah biarkan terbengkalai. Allah jamin rizkinya. Naam. Apa hikmah dan tujuan puncaknya? Liya'budahu wahdah. Allah wujudkan kita dari ketidakadaan, yaitu untuk satu tujuan, agar kita memurnikan peribadatan hanya kepadanya. Kita menghambakan diri hanya kepadanya, karena Allah itu ma'luh. Allah itu al-ma'luh. Termasuk dari sifat Allah Subhanahu wa taala yang paling asasi dan khusus adalah dzul uluhiyah. Sifat keberhakan untuk diibadahi. Keberhakan untuk dipersembahkan kepadanya ibadah dan penghambaan diri. Ini Allah. Termasuk dari nama-nama Allah, Allahu, Al-Ilahu, bermakna Al-Ma'luh atau Al-Ma'bud, zat yang diibadahi.
Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya lampau, tidak didahului oleh ketidakadaan. Huwal awwal. Dialah yang maha pertama, tidak didahului oleh ketidakadaan. Huwal akhir, dia pula yang maha akhir, tidak menyertainya keberakhiran. Allah Subhanahu wa taala zatnya dan sifat-sifatnya. Allah itu al-ma'bud, zat yang diibadahi bahkan sebelum terwujudkannya makhlukat. Sebelum adanya makhluk, Allah itu al-ma'bud. Allah itu al-ma'luh. Sifatnya dzul uluhiyah. Bukanlah bermakna Allah Subhanahu wa taala sebelumnya tidak memiliki sifat al-uluhiyah, keberhakan untuk diibadahi dan disembah satu-satunya. Bukanlah baru setelah diciptakannya makhluk Allah menjadi memiliki sifat berhak untuk diibadahi. Bukan setelah adanya hamba kemudian Allah memiliki sifat keberhakan untuk sesuatu itu menghambakan diri kepadanya. Karena Allah itu al-ma'bud, dzul uluhiyah, sifat yang senantiasa ada pada Allah Subhanahu wa taala, dzul ubudiyah, liya'budahu wahdah. Hanya saja Allah ingin menampakkan asar dari sifat Allah Subhanahu wa taala itu. Allah ciptakan makhluk, Allah ciptakan hamba-hambanya agar Allah menampakkan sifat itu, yaitu keberhakannya untuk diibadahi. Allah ciptakan jannah, Allah ciptakan an-nar, Allah ciptakan iblis, Allah ciptakan malaikah. Salah satu dari hikmahnya Allah ingin menampakkan sifat-sifatnya yang mulia. Sifatul maghfirah, sifatul rahmah, na'am, sifatul ghadab. Ini semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dzu al-maghfirah. Makanya Allah ciptakan dosa, Allah ciptakan iblis, Allah ciptakan an-nar, neraka. Apa hikmahnya? Salah satunya adalah agar Allah menampakkan sifat al-maghfirah. Dan pasti akan ada makhluknya yang berbuat dosa. Naam. Pasti ada makhluknya yang akan berbuat dosa. Hikmahnya Allah ingin menampakkan sifat maghfirah tersebut. Naam. Apakah sifat maghfirah itu baru ada setelah adanya makhluk yang melakukan dosa? Tidak. Karena sifat Allah Subhanahu wa taala itu awal, tidak didahului oleh ketidakadaan. Begitu pula al-ma'bud, dzul uluhiyah, keberhakan Allah sebagai zat satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Makanya Allah ciptakan kemudian makhluk liya'budahu wahdah, agar makhluk itu mewujudkan itu, menjalankan perintah dan larangannya, menghambakan diri hanya kepadanya. Wa huwa ma'budi, dialah zat satu-satunya yang aku ibadahi, sesembahanku. Laisa li ma'budun siwa, tidak ada bagiku. Lihat bagaimana dikedepankan jar dan majrur mendahului isim laisa. Laisa li ma'budun, bukan laisa ma'budun li, menunjukkan hasr. Laisa li ma'budun siwahu, bermakna la ilaha illallah, tidak ada bagiku sesembahan satupun kecuali dia. Huwa wahdahu ma'luhi la ghairuhu, dialah satu-satunya zat yang aku beribadah kepadanya, yang aku persembahkan kepadanya ibadah, yang aku menghambakan diriku kepadanya, bukan kepada selainnya. Kama annahu subhanahu al-munfaridu bil khalqi war rizqi wat tadbir, sebagaimana dialah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha tunggal, yang telah menciptakan, yang telah memberikan rizki, dan yang telah menciptakan alam semesta. Dan ini perkara yang maftur, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha, sebuah fitrah dari Allah yang Allah fitrahkan kepada setiap manusia. Seluruhnya mengakui bahwasanya dia adalah makhluk. Semua makhluk yang ada, dia akan mengakui bahwasanya dia adalah makhluk. Makanya Allah tegaskan di surat An-Nahl di ayat yang ke-17. Allah katakan, "Afaman yakhluqu kaman la yakhluq?" Apakah zat yang menciptakan itu seperti zat yang tidak menciptakan? Allah sedang menggugah kesadaran makhluknya. Dalam hal ini manusia. Afaman yakhluqu kaman la yakhluq? Apakah zat yang menciptakan itu lantas sama dengan zat yang tidak menciptakan? Afala tadhakkarun? Tidakkah kalian mengambil pelajaran? Allah Subhanahu wa taala menggugah kesadaran makhluk dari sisi menyadarkan mereka. Setiap individu makhluk pasti yakin, tidak bisa tidak, bahwasanya dia adalah makhluk. Fir'aun pun menyadari sepenuhnya bahwasanya dia adalah makhluk.
Kalau dia bilang ana rabbukumul a'la, ini ego dan kesombongan dia, tapi hati kecilnya ya dia tahu bahwa dia adalah makhluk yang lemah, makhluk yang bisa merasakan lapar, makhluk yang bisa merasakan kantuk, makhluk yang bisa sakit. Jadi setiap makhluk itu pasti menyadari bahwasanya dia adalah makhluk. Ada dari ketidakadaan. Kecuali orang yang tidak punya akal, gila. Bahkan orang gila saja mungkin sadar kalau dia adalah makhluk. Naam. Tidak bisa tergambarkan seseorang di alam wujud ini sebagai makhluk, lantas dia tidak mengakui bahwasanya dia makhluk yang ada dari ketidakadaan. Kalau setiap individu makhluk telah menyadari bahwasanya dia adalah makhluk, berarti kan dia berpikir, saya tidak mungkin ada sekonyong-konyong muncul jebret menjadi wujud manusia begini. Nggak ada. Pasti ada sesuatu di sana yang mewujudkan saya. Semua makhluk pasti memiliki keyakinan tersebut. Inilah yang dinamakan dengan fitrah. Naam. Sejahat-jahat makhluk pasti ada satu titik di dalam kolbunya keyakinan bahwasanya ada zat yang mewujudkan saya. Ini fitrah, rububiyah. Kalau sudah menyadari yang demikian, berarti zat satu-satunya yang telah menciptakan saya, maka dia jelas tidak sama dengan zat yang tidak menciptakan makhluk. Makanya Allah mengatakan, afaman yakhluqu kaman la yakhluq. Wahai para makhluk, apakah zat yang menciptakan itu sebagaimana zat yang tidak menciptakan? Afala tadhakkarun. Tidakkah kalian berpikir? Syekh Abdurrahman As-Sa'di di dalam tafsirnya mengatakan, fata'rifuna annal munfarida bil khalqi ahaqqu bil ibadah. Sehingga itu semua menggiring kepada sebuah kesimpulan, yaitu kesadaran diri dari masing-masing makhluk bahwasanya zat yang maha tunggal esa dan satu-satunya yang telah menciptakan kita, berarti dia juga satu-satunya yang paling berhak untuk diibadahi. Naam. Fata'rifuna annal munfarida bil khalqi ahaqqu bil ibadati kulliha. Disebutkan oleh Syekh Sa'di dalam tafsirnya. Fakama annahu wahidun fi khalqihi wa tadbirihi, sebagaimana dia zat satu-satunya yang telah menciptakan dan mengatur seluruh urusan makhluknya, fa innahu wahidun fi ilahiyatihi wa tauhidihi wa ibadatihi. Maka harusnya pengakuan dan keimanan dan keyakinan itu serta kesadaran tersebut menggiring setiap individu makhluk untuk menyadari bahwasanya dia pula lah satu-satunya yang berhak untuk ditunggalkan dalam ibadah, dalam sifat dzu al-uluhiyah, keberhakan untuk disembah dan diibadahi. Huwa wahdahu ma'luhi la ghairuhu, kama annahu subhanahu al-munfaridu bil khalqi war rizqi wat tadbir. Dan ini sesuatu yang sifatnya fitrah. Apa kesimpulannya? Fahuwa wahdahu al-mustahiqqu bi an yu'bada wahdahu duna man siwah. Kalau begitu, berarti dia juga satu-satunya yang berhak untuk diibadahi semata, untuk disembah dengan hak, bukan yang selain dia. Jadi tauhid ar-rububiyah itu melazimkan tauhid al-uluhiyah. Kalau tidak begitu, maka terjatuh dalam kontradiksi yang akut. Fitrah itu mengisbat bahwa sang pencipta alam semesta ini adalah zat yang maha tunggal, Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, keyakinan seseorang terhadap tunggal dan esanya Allah dalam rububiyah harusnya membawa dia juga untuk menunggalkan Allah dalam ibadah. Kalau ternyata dia duakan, dia persekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah, sementara dia akui dan dia imani Allah satu-satunya yang menciptakan alam semesta, maka orang ini terjatuh dalam kontradiksi yang akut. Naam. Afaman yakhluqu kaman la yakhluq. Apakah zat yang menciptakan lantas mau disamakan dengan yang tidak menciptakan? Kamu persembahkan ibadah kepada zat yang tidak menciptakan kamu? Nah, wa hadza madlulu kalimatil ikhlasi la ilaha illallah. Dan ini adalah pendalilan yang ditunjukkan oleh kalimat al-ikhlas, yaitu kalimat syahadat la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk disembah dengan hak, untuk dipersembahkan kepadanya ibadah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan di sini makna alhamdu.
Alhamdu huwa tsana'u 'alal mahmud. Alhamdu adalah pujian kepada zat yang dipuji. Tapi bukan sekedar pujian. Pujian yang diiringi dengan ma'ahubbihi wa ijlalihi wa ta'zimih. Diiringi dengan rasa cinta, rasa pemuliaan dan rasa pengagungan kepada zat yang dipuji tadi. Dan itulah nilai ibadahnya, ada rasa cinta, rasa pemuliaan, rasa pengagungan. Walismu syarif, dan nama yang mulia yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah termasuk nama dari nama-nama zat Allah Subhanahu wa taala. Alamun ala rabbina tabaraka wa taala. Allah itu nama bagi Rabb kita. Maha tinggi Allah. La yusamma bihi siwah. Tidak boleh dinamakan dengan nama tersebut selain Allah Subhanahu wa taala. War-Rabbu, kemudian makna Ar-Rabb adalah Al-Malik As-Sayyid, sang pemilik. Was-Sayyid, sang tuan. Wala yutlaqu illa 'ala Allah ta'ala. Tidak boleh diitlakkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memiliki makna-makna rububiyah. Wa rabbi mudhafun ay rabbil alamin. Wal alamina mudhafun ilaihi. Al alamina mudhafun ilaihi. Wal muradu jami'ul makhluqat. Yang dimaksud dengan alam semesta adalah seluruh makhluk. Karena di alam wujud ini hanya dua, khaliq atau makhluk. Maka selain al-khaliq, dia adalah al-makhluk. Naam. Wa hadhihi al-ayatu hiya awwalu ayatin fil mushaf. Ayat alhamdulillahi rabbil alamin ini adalah awal ayat di dalam mushaf ba'dal basmalah. Setelah basmalah. Wa akhiru da'wa ahlil jannah, dan termasuk dari doa seruan ahlul jannah. Seruan terakhir ahlul jannah. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Yunus. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Kemudian Allah katakan wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Seruan mereka di surga itu, maha suci engkau ya Allah. Dan ucapan salam mereka di dalam surga itu salam. Dan akhir yang mereka serukan adalah alhamdulillahi rabbil alamin, rasa syukur kepada Allah atas karunia berupa kehidupan abadi di dalam al-jannah. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin merupakan ayat yang pertama di dalam mushaf setelah basmalah. Kemudian termasuk dari akhir kalam seruan yang disuruhkan oleh ahlul jannah di surga. Wa fiha, dalam ayat ini alhamdulillahi rabbil alamin tafarruduhu bi jami'il khalqi wa rububiyyatihim wa mulkihim. Tunggalnya dan esanya Allah terhadap seluruh makhluknya, dan tunggal serta esanya Allah dalam perkara rububiyah dan penguasaan Allah terhadap seluruh makhluknya. Dialah satu-satunya yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, menanggung rizki, mengatur seluruh tatanan alam semesta. Atau wa tasarrufi fihim bima yasha'u. Dan dalam ayat ini Rabbil alamin, Allah itu Rabbnya semesta alam. Maka menunjukkan kepada kita semua bahwasanya Allah lah satu-satunya yang berkehendak untuk bertindak kepada seluruh alam semesta ini, seluruh makhluknya, sesuai dengan apa saja yang Allah kehendaki. Karena Allah yang memiliki makhluknya. Naam. Fa'alul lima yurid. Maha berbuat segala apa yang Allah kehendaki. Wa huwa ma'buduhum. Dan Allah adalah ma'bud seluruh makhluk. Sesembahan satu-satunya yang hak bagi seluruh makhluk. Laisa lahu ma'budun siwahu. Tidak ada bagi seluruh makhluk di alam semesta ini ma'budun bil haq, zat yang berhak untuk diibadahi kecuali dia. Fa inna rabba idza ufrida dakhala fihil ma'bud. Faidah garis bawahi. Kata ar-rabb apabila disebutkan secara bersendirian maka masuk padanya makna al-ilah, al-ma'bud. Makanya ketika dikatakan man rabbuk bermakna man ma'buduka, man ilahuka, siapa yang engkau sembah. Apa faedahnya? Faedahnya kita menyadari bahwasanya makna Rabb itu terkandung pula makna al-ilah, al-ma'bud. Karena kaum musyrikin di masa ini mengingkari keimanan kaum musyrikin Arab terdahulu terhadap tauhid rububiyah. Ketika Allah mengabarkan tentang fitnah kubur dengan pertanyaan man rabbuka, bukan man ilahuka,
menunjukkan bahwasanya yang dimaukan itu adalah keimanan terhadap tauhid rububiyah, katanya mereka. Man rabbuka, siapa yang telah menciptakan kamu? Maka orang-orang musyrik, orang-orang kafir mengatakan tidak tahu. Naam. Kenapa? Karena orang-orang musyrik di masa ini memahami bahwasanya kesyirikan bangsa Arab terdahulu itu karena mereka meyakini bahwasanya batulah yang menciptakan alam semesta. Pohonlah yang menciptakan alam semesta. Dan ini semua dibantah oleh Al-Qur'an. Sejarah mencatat, kisah-kisah terdahulu itu mencatat bahwasanya mereka semua mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta alam semesta satu-satunya dan sebagai al-ma'bud yang berhak untuk diibadahi. Hanya saja orang-orang musyrikun Arab mempersekutukan Allah dalam perkara ibadah tersebut. Jadi ketika pertanyaan di alam kubur, man rabbuk, maknanya adalah man ma'buduka. Fahuwal malikul mutasarrifu al-ma'budu wahdah. Jadi Rabb itu dia adalah sang maha pemilik. Al-mutasarrif yang bertindak atas segala sesuatunya di alam semesta ini. Al-ma'bud wahdahu, yang berhak untuk diibadai dan disembah satu-satunya. Duna kulli man siwah, bukan yang selainnya, siapapun dia. Kemudian dijelaskan di sini makna dari al-alamin atau alam. Wa kullu man siwallahi alam, dan segala sesuatu yang selain Allah maka dia adalah alam. Apa itu alam? Wa jam'uhu awalim wa alamuna. Alam dijamak dengan awalim dan alamuna. Fal wujudu qisman. Segala yang wujud terkategorikan menjadi dua, tidak ada yang ketiga. Segala yang wujud di alam semesta ini terkategorikan menjadi dua, tidak ada yang ketiga. Fal wujudu qisman, Rabbun dan marbub. Kalau dia bukan Rabb yang menciptakan alam semesta ini, maka dia adalah marbub yang diciptakan. Maka dia adalah bagian dari alam semesta. Naam. Far-Rabbu huwa al-Maliku subhanah. Ar-Rabb adalah al-Malik, sang maharaja yang memiliki segala sesuatunya di alam semesta ini miliknya. Al-Mutafarridu bir-rububiyyati wal ilahiyah. Zat satu-satunya yang tunggal, yang esa, yang memiliki sifat rububiyah. Penciptaan segala alam semesta ini, pengaturan segala alam semesta ini. Wal ilahiyah, dan juga tunggal serta esa dalam keberhakannya untuk diibadahi dan disembah. Wal marbubu wal alam. Adapun al marbub adalah alam, ya, alam semesta ini, semua yang ada di alam wujud. Wa huwa kullu man siwallahi min jami'il khalaiq. Jadi alam semesta itu adalah segala sesuatu yang selain Allah dari seluruh makhluk yang ada. Naam. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan, wa ana wahidun min dzalikal alam. Dan saya adalah salah satu dari alam yang demikian itu. Alam semesta itu. Saya bagian dari himpunan alam semesta. Saya adalah makhluk. Naam. Selesai. Jadi begitu. Apabila dikatakan siapa Rabbmu, sudah fitrah akan menggiring, akan mampu menjawabnya. Dialah sang pencipta alam semesta yang mewujudkan kita dari ketidakadaan. Tunggal, esa. Maka dia pula lah satu-satunya yang berhak untuk ditunggalkan dalam ibadah. Fa idza qila laka bima arafta rabbak. Kalau ada yang bertanya, dengan apa kamu bisa kenali Rabbmu? Lihat, perhatikan dengan baik. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab meletakkan pertanyaan yang penting ini. Dengan apa kalian bisa mengenali Rabb kalian? Lihat apa jawabannya beliau. Faqul, katakan, bi ayatihi, dengan ayat-ayatnya. Wa makhluqatihi, dengan makhluk-makhluknya. Apa makna ayat di sini? Ditafsirkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bahwasanya yang dimaksudkan dengan ayat di sini adalah ayat-ayat kauniyah, yaitu segala apa yang wujud di alam semesta ini. Bermakna seandainya Allah tidak turunkan Al-Qur'an,
Seandainya Allah tidak turunkan kitab-kitabnya, seandainya Allah tidak utus para nabinya untuk mendakwahkan tunggalnya Allah untuk diibadahi, seorang hamba itu secara fitrahnya dapat mengenali bahwasanya di sana ada zat satu-satunya yang Maha Esa yang telah mewujudkan dirinya dari ketidakadaan, yang telah mewujudkan alam semesta dari ketidakadaan, dan dirinya adalah bagian dari himpunan alam semesta. Bima arafta rabbak. Antum tinggal di pedalaman pelosok, terputus dari akses dunia luar. Antum makhluk terlahir, kemudian diberi akal, dikaruniai pendengaran, naluri, insting, hati, penglihatan, rasa. Naam. Bima arafta rabbaka faqul bi ayatih. Katakanlah, saya bisa kenali Rabb yang Maha Esa yang menciptakan alam semesta ini dengan apa yang ada di alam semesta ini. Sehingga dari sini ada sebuah permasalahan penting. Apakah apabila Allah tidak menurunkan kitab dan tidak mengutus Rasulnya, apakah wajib bagi makhluk untuk mentauhidkan Allah ataukah tidak? Seandainya tidak ada Al-Quran, tidak diutus seorang nabi pun ke alam dunia ini, apakah makhluk wajib untuk mentauhidkan Allah? Naam, jawabannya. Wajib. Karena al-ilahiyah dan al-uluhiyah ini sifat yang paling mendasar, yang paling hak bagi Allah. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam risalah beliau Ta'limus Sibyan At-Tauhid, beliau mendefinisikan makna Allah itu Dzu al-uluhiyah. Allah itu nama. Setiap nama Allah terkandung padanya sifat. Apa sifat dari Allah? Sifatnya Dzu al-uluhiyah, Dzu al-ubudiyah. Memiliki sifat untuk disembah dan diibadahi satu-satunya. Al-ma'bud. Bahkan sebelum adanya al-ibad. Sebelum adanya hamba, Allah itu adalah al-ma'bud, yang sesuatu itu menghambakan diri kepadanya. Jadi wajib, termasuk kewajiban yang paling wajib, untuk Allah itu ditauhidkan. Dan fitrah telah menunjukkan yang demikian itu. Berbeda dengan Mahmud al-Haddad, yang mana firqah yang diistilahkan dengan Haddadiyah itu dinisbatkan kepadanya. Dia berpendapat, dia berkata, tidak wajib bagi makhluk untuk mentauhidkan Allah sebelum diturunkannya Alkitab dan diutusnya Rasul. Naam. Kalau begitu, dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Nuh, 10 generasi itu, apakah lantas maknanya kemudian tidak wajib bagi umat manusia itu untuk mentauhidkan Allah? Naam. Ini adalah salah satu dari kesesatan Mahmud al-Haddad. Kemudian, fa idza qila laka bima arafta rabbak faqul bi ayatihi wa makhluqatihi. Katakan, saya bisa mengenali Rabb saya, Sang Maha Pencipta tadi, yang saya beribadah kepadanya satu-satunya. Faqul bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan ayat-ayatnya, dengan seluruh ciptaannya yang ada dan makhluk-makhluknya. Fa idza qala laka qailun bima istadlalta bihi ala ma'rifatika rabbak ma'budak wa khaliqaka. Dengan apa kamu berdalil bahwasanya dia itu adalah Rabbmu, dia itu adalah zat satu-satunya yang berhak untuk kamu ibadahi, yang kamu sembah. Dialah satu-satunya yang telah menciptakan kamu. Faqul, katakanlah, araftuhu bi ayatihi wa makhluqatihi. Saya mengenali dia dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Dengan sesuatu yang telah terpatri, telah Allah bekalkan kepada seluruh makhluknya berupa fitrah. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Tegakkan, luruskan wajahmu kepada agama at-tauhid, hanifah, yang murni dari kesyirikan. Kemudian Allah katakan fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah Allah, agama yang hanif, tauhid. Itulah fitrah Allah yang Allah telah memfitrahkan seluruh manusia. Allah tanamkan ke dalam fitrah seluruh manusia di atasnya. La tabdila li khalqillah. Tidak ada yang mampu mengganti fitrah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Tidak ada yang mampu, tidak ada yang boleh merubah penciptaan Allah tersebut, yaitu apa? Menciptakan makhluk dan
menanamkan fitrah pada diri mereka. Kemudian Allah katakan dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Itulah agama yang lurus yang benar. Tapi kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Allah tegaskan pula berkaitan dengan fitrah di surat Al-A'raf di ayat yang ke-172 dan 173. Allah katakan wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum. Ingatlah ketika Rabbmu mengambil dari anak keturunan Adam dari punggung mereka, anak keturunan mereka. Wa asyhada ala anfusihim alastu bi rabbikum. Allah kumpulkan seluruh makhluk, seluruh anak keturunan Adam. Kemudian Allah tanya, alastu bi rabbikum. Bukankah aku adalah Rabb kalian? Ini semua sudah terjadi. Sudah terjadi sebelum kita terciptakan di alam dunia ini. Naam. Alastu bi rabbikum. Bukankah aku adalah Rabb kalian? Qalu bala syahidna. Semua makhluk anak Adam tadi, manusia dari awal sampai generasi terakhir, semua mengatakan, tentu saja kami mempersaksikan yang demikian itu bahwasanya engkau adalah Rabb kami yang telah menciptakan kami. Kemudian Allah katakan antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Agar jangan sampai nanti di hari kiamat kalian semua beralasan, duhai, kami selama ini terlalaikan dari ini. Semua anak Adam telah pernah mempersaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala esanya Allah sebagai zat satu-satunya yang telah menciptakan mereka. Ketika mereka diwujudkan di alam dunia, lupa, lalai dari yang demikian itu, terjatuh dalam kesyirikan, terjatuh dalam kekufuran. Di persidangan hari akhir ketika semua dituntut pertanggungjawaban atas seluruh amalannya di dunia, mereka semua mengatakan inna kunna an hadza ghafilin. Kami dari hari persidangan ini kami lalai dulu, sehingga kami tidak menyiapkan bekal. Dunia telah melalaikan kami. Kemudian Allah katakan au taqulu inna ma asyraka abauna min qablu. Atau jangan sampai kalian nanti beralasan, sesungguhnya bapak-bapak kami telah berbuat kesyirikan sebelum kami. Kami sebagai anak hanya mengikuti apa yang telah diturunkan oleh bapak-bapak kami, orang tua. Naam, wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim atuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Ya Allah, apakah engkau akan binasakan kami atas takdir ini? Jadi mereka berhujah dengan takdir. Kenapa bapak kami musyrik sehingga kami pun musyrik? Allah patahkan semua alasan dan hujah mereka ini. Kenapa? Karena Allah telah pernah mengumpulkan mereka semua dan mempersaksikan, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian? Qalu bala. Mereka semua mengatakan iya. Itulah fitrah. Naam, itulah fitrah. Jadi Allah tegakkan hujah nanti di hari akhir dalam rangka untuk mematahkan semua alasan mereka. Sudah tidak ada alasan lagi kalian. Nah, makanya seringkali Allah berbicara di dalam Al-Qur'annya dengan ayat-ayat yang fitrah itu mengakuinya. Fitrah itu mengikrarkannya. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Di bumi ini ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang yakin. Maknanya kamu wahai manusia dengan fitrahmu tadi, walaupun sudah melenceng, setidaknya di sana ada hal-hal yang dapat kamu jadikan sebagai bukti akan esanya Allah Subhanahu wa taala. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tidak usah jauh-jauh kamu lihat ke alam semesta, ke gugusan berapa planet, berapa bintang, naam. Terlalu jauh. Atau kamu pergi ke lautan yang luas, atau kamu naik ke gunung yang tinggi, terlalu jauh. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kamu lihat saja. Kamu lihat pada dirimu penciptaanmu itu loh, bagaimana penciptaanmu itu. Naam. Kamu renungi penciptaan dirimu itu. Dari segumpal darah, dari mani yang terpancar menjadi darah, menjadi daging, tumbuh. Subhanallah, dengan kemahasempurnaannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian itu dengan sesuatu yang luar biasa. Naam. Allah khitab, afala yanduruna ila al-ibil kaifa khuliqat. Coba lihatlah ibil itu makhluk. Lihat, renungi penciptaannya itu, cukup bagi kamu untuk tersadarkan. Naam. Allah banyak gugah kesadaran manusia ini dalam perkara yang telah mereka imani, yaitu rububiyah. Di dalam surat Ali Imran Allah katakan, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayat." Bagi siapa?
liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, pada yang demikian itu terdapat ayat, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berpikir. Kamu sudah diberi akal kok. Naam. Berpikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Siapa mereka ulul albab? Yang berpikir, mereka gunakan akalnya itu untuk berpikir. Gunakan hatinya itu untuk merenungi. Yaitu mereka yang mengingat Allah, memikirkan. Baik dalam keadaan berdiri atau duduk atau sedang berbaring. Apa yang mereka lakukan? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka memikirkan penciptaan alam semesta ini loh. Naam. Ay memikirkan ayat-ayat rububiyah. Memikirkan ayat-ayat kauniyah atas rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka merenungi yang demikian, mereka akan tersadarkan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Pasti akan menggiring mereka semua kepada satu titik kesimpulan, ini semua tidak untuk sesuatu yang sia-sia. Naam. Enggak mungkin untuk sesuatu yang sia-sia. Pasti akan ada pertanggungjawaban setelah ini semua. Naam. Akan ada kehidupan setelah ini semua. Naam. Kemudian apa ayatnya? Subhanaka faqina adzabannar. Subhanaka faqina adzabannar. Lihat kemudian hasil perenungan tadi ketika dia kemudian sadar, ma khalaqta hadza batila. Maha suci engkau dari yang demikian itu. Menciptakan segala yang wujud ini kemudian batil gitu aja tanpa ada perintah, larangan, tanpa ada pertanggungjawaban. Kemudian dia mengatakan faqina adzabannar. Lindungi kami dari adab neraka. Naam. Jadi itu semua menunjukkan kepada kita akan fitrah yang telah Allah anugerahkan kepada setiap makhluknya. Dengan fitrah itu, seseorang akan dapat mengenali Rabb-nya sebagai zat yang telah mewujudkan dirinya dari ketidakadaan. Maka itu akan melazimkan dia untuk menunggalkan naam dalam hal ibadah. Yang paling asasi yaitu ibadah hati. Dalam artian menunggalkan, mengagungkan, menghambakan, mengikat hatinya itu, menggantungkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tata cara amalan-amalan ibadah dan syariat ini Allah menurunkan kitab dan mengutus rasul padanya untuk mengajarkan manusia ini loh cara untuk menjalankan syariat. Tapi permasalahan ketundukan hati kepada Sang Pencipta alam semesta sebagai satu-satunya yang berhak untuk diibadahi ini fitrah. Makanya kalau antum bisa renungi di surat Al-An'am dari ayat ke-72 sampai 79 bagaimana Allah mengkisahkan tentang Ibrahim. Allah katakan wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard. Begitulah kami perlihatkan kepada Ibrahim kerajaan langit dan bumi. Waliyakuna minal muqinin, agar Ibrahim termasuk menjadi orang-orang yang yakin. Kemudian Allah sebutkan bagaimana Ibrahim melihat kepada kaukaban, perbintangan, kepada al-qamar, kepada asyams, matahari. Ini semua makhluk yang maha dahsyat. Ada yang menciptakan di sana yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya di ayat yang ke-79 kemudian Ibrahim mengatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Sesungguhnya aku mengarahkan wajahku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Lihat bagaimana Ibrahim berdalil dengan ayat makhluk Allah Subhanahu wa taala yang maha dahsyat atas esanya Allah dalam hak ibadah. Setelah melalui perenungan itu tadi, Ibrahim mengatakan, "Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda." Aku tundukkan wajahku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi ini hanifan wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam tadi dalam hal ibadah. Kalau begitu, keyakinan seseorang terhadap tauhid rububiyah itu harusnya melazimkan dia untuk mentauhidkan Allah dalam hal ibadah. Kalau tidak gitu dia kontradiksi dan hujah Allah Subhanahu wa taala telah tegak. Faqul araftuhu bi ayatihi wa makhluqatihi allati nasabaha dalalatan ala wahdaniyatihi. Di mana Allah adakan seluruh makhluk tadi bisa menjadi dalil atas tunggalnya Allah Subhanahu wa taala. Wa tafarrudihi birububiyyati wal ilahiyah, dan esa serta tunggalnya Allah dalam rububiyah dan ilahiyah. Wal ayatu jam'u ayah. Ayat itu jamak ayah.
Wal ayatu al-alamatu wad dalalah. Ayat itu artinya alamat atau dalil, rambu-rambu. Wal burhanu wal hujjah. Dia juga bermakna burhan, bukti-bukti dan hujjah. Wal makhluqatu jam'u makhluk. Al makhluqat itu jamak makhluk. Apa itu makhluk? Wa huwa ma wujida ba'dal adam. Segala sesuatu yang diadakan, diwujudkan setelah tidak ada. Setelah sebelumnya tidak ada, itulah makhluk. Wa ayatul rabbi subhanahu hiya dalalatu wa barahinuhu allati biha ya'rifuhul ibadu. Perhatikan. Dan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah bukti-bukti Allah yang dengan bukti-bukti tersebut, apa itu? Alam semesta, ya'rifuhul ibadu. Seorang hamba bisa mengenali Allah. Makanya dikatakan bima arafta rabbaka, ay bi ayatih wa makhluqatih. Bermakna seandainya Allah tidak turunkan Al-Qur'an, Allah tidak utus Rasul, hujjah atas esanya Allah Subhanahu wa taala dalam hak ibadah itu telah tegak atas ikrarnya makhluk terhadap esanya Allah dalam penciptaan alam semesta. Wa ya'rifuna asma'ahu wa sifatih. Dengan bukti-bukti itu juga seorang hamba atau hamba-hambanya itu dapat mengetahui nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Adapun nama-nama Allah, maka dengan ayat asy-syar'iyyah, Al-Qur'an dan As-Sunnah, atau diistilahkan di sini dengan ayatul qauliyah dan sam'iyah. Ayatul qauliyati sam'iyah. Karena tidak bisa seorang hamba mereka-reka menebak-nebak nama bagi Allah. Menetapkan nama bagi Allah sesuai dengan apa yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Begitu pula sifat-sifatnya, yaitu sifat khabariyah. Adapun sifat akliyah, maka akal bisa menetapkannya. Naam, bahwasanya Allah lah yang menciptakan, bahwasanya Allah lah yang menghidupkan, bahwasanya Allah yang maha hidup, bahwasanya Allah itu naam melihat, mendengar, berbicara. Ini semua bisa dijangkau dengan akal. Dan di sana ada sifat-sifat khabariyah yang tidak bisa ditetapkan kecuali dari jalur khabar. Ya'rifuna wa tauhidahu. Dengan itu pula ayat-ayatnya tadi, ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat syar'iyah, seorang hamba dapat mengetahui daruratnya untuk Allah itu ditauhidkan. Wa amrahu wa nahyah. Dengan ayat-ayat al-qauliyah, as-sam'iyah, Al-Quran dan As-Sunnah, naam, seorang hamba dapat mengetahui perintah-perintah dan larangannya. Wa ayatuhu al-ayaniyah al-khalqiyah wan nadharu fiha. Begitu pula ayat-ayatnya yang ada dalam makhluknya yang bisa dijangkau dengan panca indera. Ada berapa panca indera? Ada 5. 5 panca indera yang Allah karuniakan kepada makhluk, kepada manusia. Naam. Itu alat, piranti untuk merenungi segala apa yang wujud. Naam. Wal istidlal biha. Sehingga ayat-ayat tadi dapat juga dipergunakan untuk berdalil dengannya atas esanya Allah. Ya dulu ala ma tadullu alaihi ayatuhul qauliyah as-sam'iyah. Semua ayat-ayat yang ada alam semesta ini menunjukkan kebenaran sesuai dengan apa yang telah ditunjukkan oleh ayat-ayat al-qauliyah as-sam'iyah, maksudnya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi ayat ada 2, ayat kauniyah yaitu segala yang wujud di alam semesta, dan ayat syar'iyyah yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa rusulu tukhbiru anhu bi kalamih. Dan rasul itu dan para rasul mengkhabarkan anhu tentang Allah bi kalamihi alladzi takallama bi, dengan kalam mereka yang mereka berbicara dengan bahasa tersebut. Wa huwa ayatuhul qauliyah. Maka apa yang diucapkan oleh para rasul mengenalkan Rabbnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah ayat-ayat al-qauliyah. Tapi ayat-ayat al-qauliyah bukanlah satu-satunya dalil untuk menetapkan esanya Allah dalam rububiyah dan ilahiyah. Karena itu semua telah tegak dengan ayat kauniyah. Wa yastadilluna ala dzalika bimaf'ulatihi. Dan para rasul berdalil dengan yang demikian itu dengan maf'ulatih, dengan makhluk-makhluknya, al-kaun yang wujud. Allati tashhadu maf'ulat. Makhluk yang ada di alam semesta ini sedang mempersaksikan atas kebenaran yang demikian. Maksudnya apa? Ketika Allah utus Rasul datang kepada kaumnya
untuk mendakwahkan ani'budullaha wajtanibut taghut. Malakum min ilahin ghairuh. Ibadahilah Allah dan jauhilah segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Wahai kaumku, ibadahilah Allah, tidak ada yang berhak kalian ibadahi kecuali Allah. Apa yang dinyatakan oleh Rasul tadi itu telah dipersaksikan oleh alam semesta ini. Naam. Fitrah mereka. Wahia ayatul ayaniyah. Ayat-ayat yang bisa diraih dengan panca indera. Bisa kamu lihat, bisa kamu rasakan. Naam. Wal aqlu yajma'u baina hadhihi wa hadhihi. Sementara akal itu menjamak antara ayat-ayat kauniyah Allah, alam semesta, dan ayat syar'iyyah. Naam. Fayajzimu bi sihhati ma ja'at bihi rusul. Sehingga seorang hamba tadi menjadi bisa benar-benar menetapkan kebenaran apa yang dibawa oleh Rasul. Bahwasanya apa yang dibawa oleh Rasul ini semuanya selaras dengan fitrah tadi. Kalau mereka mau mempergunakan fitrahnya dengan benar, masalahnya mereka lalai, tidak mempergunakannya. Diberi pendengaran, bisa mendengar mereka, bisa melihat, bisa merasakan, bisa berpikir, ada akal. Naam. Fatattafiqu syahadatu sam'i wal basar wal aqli wal fitrah, sehingga terjadilah keserasian, keselarasan antara persaksian dengan as-sam', yaitu dari dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah, dan juga dengan panca indera. Bahwasanya apa yang kamu raba dengan panca indera kamu itu sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasul berupa ajarannya. Wa kullu syai'in min ayatihi wa makhluqatihi wa induqqa dalun ala wahdaniyatihi wa tafarrudi birrububiyah. Segala sesuatu dari ayat-ayat Allah yang ada di alam wujud ini dan makhluk-makhluknya, kalau diteliti lebih lanjut, direnungi lebih dalam, seluruhnya menunjukkan kepada esanya Allah dalam hak ibadah dan tunggalnya Allah dalam rububiyah. Kama qala syair, sebagaimana hal tersebut diucapkan oleh penyair Arab. Fawa ajaban kaifa yu'sil ilaha am kaifa yajhaduhul jahidu walillahi fi kulli tahrikatin wa fi taskinatin abadan syahidu wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu. Fitrahnya dari orang Arab, mereka menyenandungkan syair, duhai betapa mengherankannya bagaimana bisa seseorang bermaksiat kepada al-ilah, atau bagaimana bisa orang-orang yang mengingkari itu ingkar, padahal bagi Allah dalam setiap gerak-gerik dan diam, karena di alam yang wujud ini kan kalau tidak gerak maka diam. Nggak ada lagi ketiga. Nggak gerak juga nggak diam. Nggak ada. Ima gerak, ima diam. Walillahi fi kulli tahrikatin wa fi taskinatin abadan syahidu. Bagi Allah dalam segala gerak-gerik dan diam itu ada syahid, cukup menjadi saksi. Wa fi kulli syai'in lahu ayah. Pada segala sesuatu di alam wujud ini ada tanda. Tadullu ala annahu wahidu. Yang menunjukkan bahwasanya dia itu satu, tunggal, esa. Naam. Wa qala akhar, dan penyair yang lainnya berkata, yaitu Abu Nawas. Pernah dengar nama Abu Nawas? Naam. Ta'ammal fi nabatil ardi wandur ila athari ma sana'al maliku. Jadi Abu Nawas di sini sedang mengungkapkan kekaguman dia kepada sebuah tanaman yang namanya narjis. Naam. Ta'ammal, renungilah bagaimana tumbuhan di bumi ini dan lihatlah pengaruh buah dari ciptaan Sang Maha Pencipta. Uyunun min lujainin syakhisat bi absarin hiya adh-dhahabus sabiqu ala qusubil az-zabarjadi syahidat bi anna Allah laisa lahu syariku. Intinya Abu Nawas mengagumi bahwasanya tumbuhan yang itu adalah ciptaan Allah tadi, naam. Segala keindahan yang ada itu tadi cukuplah sebagai saksi bahwasanya Allah itu tidak ada sekutu dalam yang demikian. Naam.
Wa qala akhar ta'ammal sutural kainati fa innaha minal malikil a'la ilaika rasailu qad khutta fiha law ta'ammalta khattaha ala kullu syai'in ma khala Allahu batilu. Kamu renungilah segala apa yang wujud di alam semesta ini. Naam, intinya segala sesuatu yang selain Allah itu batil. Segala sesuatu yang diibadahi selain Allah itu adalah kebatilan. Kenapa? Karena tidak layak selain Allah untuk diberi hak uluhiyah. Fa ijadu hadhil makhluqat awdahu dalilin ala wujudil bari ta'ala. Perhatikan kesimpulannya dalam baris ini. Maka perwujudan seluruh makhluk itu adalah sejelas-jelas dalil atas adanya al-bari, atas adanya sang pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sejelas-jelas dalil atas wa tafarrudihi birububiyyati wal ilahiyah, atas esa dan tunggalnya Allah dalam perkara rububiyah, dan itu diimani oleh fitrah, wal ilahiyah, dan itu kelaziman dari fitrah. Naam, tunggalnya Allah dalam hak ibadah. Wa na'rifu rabbana tabaraka wa ta'ala aidha bi sidqir rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula selain dengan fitrah tadi, kita juga bisa mengenali Rabb kita dengan kebenaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bituruqi dalati ala dzalik, dengan berbagai macam jalur yang menunjukkan atas yang demikian. Ai kebenaran kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizatnya beliau. Nah, dengan ayat-ayat kauniyah pun fitrah yang selamat, yang lurus akan dapat menyadari akan kebenaran nubuah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya katsiratun jiddan, dan dia banyak. Wa hiya katsiratun fal kitabu was sunnatu mamlu'un bidzalik. Alkitab was sunnah itu penuh dengan yang demikian itu, yang mempersaksikan kebenaran dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kenabian beliau. Baik, kita akhiri pembahasan ini dengan kesempurnaan dari jawaban yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Fa idza qila laka bima arafta rabbak, apabila dikatakan kepadamu dengan apa engkau dapat mengenali Rabbmu, faqul bi ayatihi wa makhluqatihi, katakanlah kamu bisa mengenali Rabbmu dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Kemudian ditafsirkan apa yang dimaksud dengan ayat. Wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Termasuk dari ayat-ayatnya yang kamu bisa jadikan sebagai dalil, naam, atas tunggalnya dan esanya Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta dan satu-satunya yang berhak untuk disembah dan diibadahi, dengan ayat-ayatnya yaitu malam dan siang. Silih bergantinya malam dan siang sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Ali Imran. Wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Pergantian silih bergantinya malam dan siang itu tanda bagi orang yang berpikir. Wasyams wal qamar, matahari dan bulan sebagaimana yang disebutkan dalam kisah Nabi Ibrahim. Wa min makhluqatihi, kemudian di antara makhluk-makhluknya yang kamu bisa berdalil atas esanya tunggalnya Allah dalam rububiyah dan ubudiyah, as-samawatu sab', langit yang 7. Langit yang 7. Naam. Wal araduna sab', dan bumi yang 7. Dari mana ini tahu bahwasanya langit yang 7 dan bumi yang 7? Dari dalil syar'iyyah. Naam, dari dalil asy-syar'iyyah. Tapi langit dan bumi ini dalil kauniyah, akliyah. Naam. Kalau seandainya tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya langit itu 7 dan bumi itu lapis 7, kemudian ilmu pengetahuan menetapkan yang demikian itu, maka mungkin bahwasanya kita bisa berdalil dengan itu atas esanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma fihinna wa ma bainahuma, dan pada segala apa yang ada pada langit dan bumi berupa makhluknya, dan apa yang ada di antara keduanya. Di antara langit dan bumi ada makhluk pula. Naam. Apa makhluk yang ada di antara langit dan bumi? Awan. Apalagi? Pokoknya di antara langit dan bumi. Naam. Segala makhluk yang ada di antara langit dan bumi. Semua itu bisa kita jadikan dalil atas esa dan tunggalnya Allah dalam hak ibadah. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita bisa berdalil dengan ayat kauniyah atas esa dan tunggalnya Allah.
dalam hak rububiyah dan ibadah. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar. Termasuk dari ayat-ayat kebesaran Allah malam dan siang, matahari dan bulan. Maka kalau begitu, la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar. Jangan kalian sujud kepada matahari, jangan pula kalian sujud kepada bulan. Ayat ini menunjukkan bahwasanya di masa itu telah ada tindakan kesyirikan kepada matahari dan bulan. Naam. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Lihat bagaimana Allah berdalil dengan rububiyahnya. Afaman yakhluqu kaman la yakhluq. Bersujudlah kalian kepada zat yang telah menciptakan itu semua, makhluk-makhluk itu tadi. Malam, siang, matahari, bulan. In kuntum iyyahu ta'budun. Kalau hanya kepada Dia sajalah kalian beribadah, bertauhid. Naam. Mereka itu makhluk. Maka posisikan sebagai makhluk, jangan kamu beri hak ibadah. Sujudlah kamu hanya kepada Allah yang telah menciptakan para makhluk tadi. Naam. Wa qaulu ta'ala inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Lihat bagaimana Allah berdalil dengan permasalahan rububiyah. Rabb kalian, sesungguhnya Rabb kalian itu dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Tsumastawa 'alal arsy, kemudian dia beristiwa di atas arsy. Yughshil lailan nahara yatlubuhu hasitha. Dia yang menjadikan silih berganti malam, berganti siang, siang berganti malam dengan begitu cepatnya. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih. Matahari, bulan, perbintangan semuanya itu di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak saling bertabrakan. Naam, bagaimana ini terbit, ini menggantikan tenggelam. Naam. Silih bergantinya itu semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian Allah katakan, ala lahul khalqu wal amru. Ala lahul khalqu wal amru. Jar dan majrur dikedepankan. Hanyalah milik Allah al-khalqu. Penciptaan alam semesta, perkara rububiyah itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wal amru, begitu pula al-amr, perintah yang berhak untuk menetapkan hukum, yang berhak untuk hukumnya itu ditaati, diberlakukan sebagai dasar, sumber, landasan segala hukum, dialah Allah Subhanahu wa taala. Ala lahul khalqu wal amru. Tabarakallahu rabbul alamin. Kemudian Allah katakan maha suci, maha tinggi Allah, Rabb semesta alam. Ayat ini menunjukkan bahwasanya keimanan seorang hamba atas esa dan tunggalnya Allah sebagai satu-satunya zat yang menetapkan hukum adalah termasuk dari keimanan terhadap tauhid rububiyah. Keimanan kamu bahwasanya dialah satu-satunya zat yang menciptakan alam semesta, berarti dia pula satu-satunya zat yang berhak mengatur urusan makhluknya, bukan selain dia. Naam. Pengamalan kita dalam menjalankan hukum-hukum Allah sebagai satu-satunya hukum yang harus kita taati, ini bentuk konsekuensi dari tauhid kita terhadap tauhid al-uluhiyah, tauhid al-ibadah. Jadi, menjadikan, mengimani Allah sebagai satu-satunya sang penetap hukum dan meyakini, mengamalkan hukum Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya dasar, sumber, landasan hukum bagi kita semua, ini adalah bentuk aplikasi terhadap tauhid rububiyah dan tauhid al-uluhiyah. Baik, kita cukupkan pertemuan kali ini sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.